Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai profesionalisasi jabatan guru. Pengertian profesionalisasi. Profesi secara terminologi atau istilah sesuai apa yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Rostia yang mengutip pendapat Blackington mengartikan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang terorganisir, tidak mengandung keraguan tetapi murni diterapkan untuk jabatan pekerjaan fungsional. Dr. Ahmad Tafsir yang mengutip pendapat Mokhtar Lutfi mengatakan profesi harus mengandung keahlian, artinya suatu program harus ditandai dengan suatu keahlian yang khusus untuk profesi tersebut. Kemudian ada profesionalisasi jabatan guru. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru adalah seseorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik. Mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan, dan keilmuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya atau profesinya mengajar. Berdasarkan sejumlah sumber, dapat disimpulkan bahwa seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya di depan kelas, akan tetapi dia juga adalah seorang tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Syarat-syarat profesi jabatan guru. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut, serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Dan yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Dan yang terakhir, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Kemudian ada pengembangan kinerja guru. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, berkaitan erat dengan kinerja guru di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru perlu memiliki 3 kemampuan dasar agar kinerjanya tercapai sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pribadi meliputi hal-hal yang bersifat fisik seperti tampang, suara atau mata pandangan, kesehatan, pakaian, pendengaran, dan hal yang bersifat psikis seperti humor, ramah, intelektual, sabar, sopan, rajin, kreatif, kepercayaan diri, optimis, kritis, objektif, dan rasional. Kemampuan sosial antara lain bersifat terbuka, disiplin, memiliki dedikasi, tanggung jawab, suka menolong, bersifat membangun, tertib, bersifat adil, pemaaf, jujur, demokratis, dan cinta anak-anak didik. Kemudian yang kedua, kemampuan profesional sebagaimana dirumuskan oleh PPG yang meliputi 10 kemampuan profesional, yaitu menguasai bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan pendalaman atau aplikasi bidang studi, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan, dan mengenal serta menyelenggarakan administrasi sekolah.
Faktor penentuan dan penilaian kinerja guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya tingkat pendidikan, supervisi pengajaran, program penataan iklim yang kondusif, sarana dan prasarana, kondisi fisik dan mental guru, gaya kepemimpinan kepada kepala sekolah, jaminan kesejahteraan, kemampuan manajerial kepala sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada yang pertama, kemampuan seorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Karena melalui pendidikan itulah seorang mengalami proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Selama menjalani pendidikannya, seseorang akan menerima banyak masukan baik berupa ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang akan mempengaruhi pola berpikir dan perilakunya. Yang kedua, faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah supervisi pengajaran, yaitu serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penelitian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan pengajaran berupa perbaikan program dan kegiatan belajar mengajar. Secara supervisi ditunjukkan kepada situasi belajar mengajar yang mungkin terjadi tujuan pendidikan secara optimal. Kemudian dalam meningkatkan kinerja, Burhanuddin mengemukakan bahwa usaha meningkatkan kinerja adalah yang pertama, memperhatikan dan memenuhi tuntutan pribadi dan organisasi, informasi jabatan dan tugas setiap anggota organisasi, pelaksanaan pengawasan, serta pembinaan secara efektif terhadap para anggota organisasi sekolah, penilaian program staf sekolah dalam rangka perbaikan dan pembinaan serta pengembangan secara optimal. Lalu ada tantangan kompetensi profesionalisasi jabatan guru. Yang pertama, bidang layanan ahli unik yang diselenggarakan harus ditetapkan dengan adanya surat keputusan. Berarti untuk bidang ini dapat dikatakan oleh tercapai dan terpenuhi. Yang kedua, adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada program pendidikan prajabatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk pemberian pengakuan terhadap kelayanan program pendidikan prajabatan, penilaian sayangnya tidak ditujukan terbatas pada gambaran statistis masukan instrumental yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pendidikan prajabatan. Lalu ada tantangan kompetensi profesionalisasi jabatan guru. Yang pertama, kelompok profesi penyelenggara pendidikan prajabatan mempersiapkan tenaga guru yang profesional. Guru meyakinkan agar para pendatang baru di lingkungan profesi ini memiliki kompetensi minimal bagi penyelenggara layanan ahli yang mempersatukan kepentingan pemakai layanan. Kelompok profesi seharusnya merupakan soko guru, penyangga mutu layanan ahli yang diselenggarakan oleh anggotanya. Hal ini masih belum tampak dan terjadi di negara kita. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.